Halo guys, balik lagi di channel Aryan Ricky, dan kali ini gue lagi ada di BSD. Kali ini gue mau road review helm gue yang udah gue pakai selama 3 bulan terakhir, yaitu Stud Trooper dari India yang modular. So kita lanjut lagi, tadi lampu merah. Jadi gue menggunakan helm Stud Trooper ini udah 3 bulanan ini ya teman-teman. Jadi udah, menurut gue sih udah nemuin gue kenyamanan dan kekurangannya. Jadi ini bakal gue review secara jujur-jujurnya ya, karena helm ini cukup menggiurkan untuk orang-orang yang suka touring ataupun suka yang model modular ya. Karena dengan harga yang 500-an ini kalian bisa mendapatkan helm semewah dan secakep ini looknya gitu. Ditambah dengan modular sistemnya. Jadi menurut gua helm ini sangat worth it ketika kalian pemula helm modular. Tapi kalau kalian buat yang udah hobi banget motoran dan suka banyak helm ini nggak worth it teman-teman. Nah, dari sisi itu mungkin kalian sudah menjangkau ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus gue catat dari helm ini. Gue memang bukan spesialis helm secara profesional ya, tapi gue mungkin bisa menjabarkan helm ini secara user aja sih. Ini pendapat personal ya, pendapat pribadi. Jadi kekurangan pertama itu helm ini adalah button modularnya itu sendiri teman-teman. Jadi kayak terlalu dalam dan itu agak butuh effort aja sih, agak keras gitu ya. Kedua, kekurangannya adalah slide dari double visornya itu sangat membingungkan arahnya teman-teman. Kalau ke bawah ke atas dia bawah, kalau dari atas ke bawah jadi kebalik gitu ya. Nah, itu kekurangan pertama ya. Kekurangan kedua yaitu teman-teman, slide dari double visor itu sangat keras dan modelnya kebalik gitu. Jadi kita suka bingung kalau di jalan ya. Jadi kalau misalkan kita slide ke bawah itu bukannya nurunin tapi malah nutup. Nah, kalau modelnya udah turun gini, dia slide ke bawah nih teman-teman. Oh, jadi dia malah kalau ke bawah dia ke atas, kalau ke atas dia malah ke bawah. Bikin bingung sih sebenarnya. Terus memang keras slide-nya, gue kurang nyaman sih karena terlalu keras itu. Kadang kalau pakai sarung tangan kurang PW aja sih. Terus ada beberapa poin lagi nih di. Oh ya, yang ketiga itu adalah visor utamanya tuh keras banget temen-temen tuh. Keras banget kunciannya. Dan yang ketiga itu, nah ini nih visor utamanya itu keras banget temen-temen. Nah, tuh keras banget kalau dia udah ngunci. Gua nggak tahu gimana ya konsepnya. Itu keras banget dia. Bagus sih tapi butuh effort banget sih temen-temen. Butuh effort banget visor utamanya ya. Cuman yang gue senangnya adalah visibilitas dari si visornya itu sendiri teman-teman. Menurut gue udah baik sih secara visibilitas, nggak gampang foggy, nggak gampang kotor gitu ya, dan mudah dibersihkan. Kekurangan nomor 4 yaitu adalah susah kalau masang intercom teman-teman. Jujur li, kalau masang intercom itu susah di bagian masang speakernya. Kenapa? Karena kalau mau masang speakernya nggak ada slotnya teman-teman. Udah gitu si busa pipinya itu nyambung ke bagian telinga kitanya. Jadi kayak ada kain yang menyambung dari busa pipi sampai ke rongga-rongga kuping kita. Jadi nempelnya tuh susah. Udah gitu kalau misalkan mau nyopot busanya ikut kecopot semua intercomnya teman-teman. Jadi nggak bisa dipisah gitu. Nggak kayak kebanyakan inner helm Indo ya.
Jadi agak menyulitkan tuh kalau kita seandainya pengen nyuci atau apa, nanti copot semua dulu intercomnya dan segala macam, ribet dah. Itu yang paling fatal sih kalau mau punya helm ini gitu, susah. Terus nomor 5 adalah kekurangannya double visornya lagi ya. Double visornya ini masih kurang gelap ya, tapi secara fungsi masih sangat berguna untuk counter sinar matahari ya. Menurut gue nih persentasenya masih kurang sedikit lagi ya, kurang 10% lagi deh. Kalau udah 10% lagi menurut gue udah cukup, kayak helm-helm Indo kebanyakan kayak NHK gitu. Double visornya tuh lumayan gelap ya, enak jadinya. Kekurangannya itu aja sih paling sampai nomor 5. Dan sekarang gue ngomongin kelebihannya ya. Kelebihan helm ini banyak sih menurut gue. Pertama, ringan ya teman-teman. Secara helm ini modular tapi ringan banget. Ringan banget teman-teman, jujur nih. Gue kan sebelumnya pakai NJS S-Cross ya. Ini lebih ringan daripada NJS S-Cross, padahal ini modular gitu. Dan NJS S-Cross adalah helm adventure yang menurut gue paling ringan. Dan itu enak banget sih. Kedua, ini modelnya keren. Menurut gue keren. Modelnya keren banget, looks-nya keren gitu. Nggak kayak helm modular sih lebih tepatnya. Jadi kayak gue happy gitu pakai helm ini tuh kayak helm full face biasa, padahal ini modular. Nggak terlalu nonjol banget tuh si moncongnya. Biasanya kalau modular tuh kan moncongnya agak terlalu nonjol dan agak melebar gitu ya. Terus kelebihan yang ketiga menurut gua ini dari ventilasinya. Menurut gua ventilasinya nih sangat bagus, masih adem, nggak yang terbaik, tapi menurut gua ventilasinya semuanya berfungsi dengan normal dan sangat baik. Jadi ventilasinya keren sih, dari atas sampai bawah semua berfungsi dengan baik teman-teman. Terus ya berapa nih? Ketiga atau keempat? Tiga kali ya. Ini pusat paddingan yang di bat itu meluk banget teman-teman. Jujur enak banget sih di kepala gue. Ini gue pakai ukuran L ya, enak banget, gak ada goyang-goyang sama sekali. Makanya gue bingungnya adalah helm ini padahal kelihatan besar tapi ternyata dalamnya kecil gitu dan sangat nyaman sih lebih tepatnya. Terutama kalau kalian udah upgrade busa kanan kiri dari pipinya itu sendiri sih. Terus selanjutnya keempat adalah helm ini sangat kecil secara batok ya teman-teman. Secara shell itu kecil. Bahkan helm ini bisa muat loh di jok Honda ADV. Bisa muat loh di bagasinya. Keren kan? Itu yang bikin gue suka banget sama helm ini teman-teman. Terus kelebihan selanjutnya menurut gua pilihan dari aksesorinya sendiri udah banyak, termasuk dari visor fotokromiknya, terus ada juga model yang spoilernya, ada juga, terus pilihan warnanya juga banyak sih. Cuman kebetulan gua kan matching sama si motornya itu sendiri ya, kayak urban grey gitu atau S grey gitu. Dan ini gokil sih menurut gua helm ini. Kelebihan selanjutnya ya ini, kalau kelebihan selanjutnya ya model di flip up gini. Nah, itu kalau kita ngebut ya nggak terlalu ke bawah angin teman-teman menurut gua ya. Jadi kayak masih kelihatan, looks-nya masih kelihatan keren kok. Dan visibilitasnya menurut gue masih oke. Cuman memang agak slide-nya agak kurang nyaman aja, terlalu keras ya. Ya kelebihannya sih itu aja sih menurut gue ya. Karena helm ini memang masih bingung ya kalau mau nyari aksesorisnya. Tapi ini yang jual udah banyak kok. Kemarin gue nyari visor fotokromik di Cuan Helmet karena nggak ada juga.
So ya udah, paling segitu aja yang bisa gue jabarin dari road review helm Trooper ini. So ya buat kalian yang pengen minat beli helm ini, udah gue sertakan linknya ada di bio ya. Linknya ada di deskripsi teman-teman. So ya udah, jangan lupa support gue seperti biasa, like, share, komen, dan subscribe tentunya, dan adios. Salam satu, aspal.